Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Di dalam suatu koordinat kartesius, kamu harus menggambar sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu digambarkan bagaimana? Sumbu Y itu digambarkan vertikal. Vertikal itu artinya berdiri. Sedangkan untuk sumbu X, kamu gambarkan mendatar, horizontal, tidur. Pada sumbu X dan sumbu Y, dia itu berpotongan di suatu titik pangkal. Nah, titiknya ini koordinatnya adalah 0,0. Saya tulis di sini titik 0 saja. Untuk nilainya, untuk sumbu Y, semakin ke atas nilainya semakin besar, semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Tetapi ada pembagian di sini. Untuk di atasnya nilai 0, dia adalah bilangan positif. Untuk di bawahnya nilai 0, maka dia bernilai negatif. Sedangkan untuk sumbu X, sama halnya untuk sumbu Y, kalau X itu yang mendatar, berarti kita bermain tentang kanan dan kiri. Untuk sebelah kanannya dari 0, maka dia bernilai positif, nilainya akan semakin besar. Sebelah kirinya 0, dia akan bernilai negatif, semakin kecil nilainya. Untuk pemberian jarak nilai, kamu harus menggunakan penggaris. Dari titik 0 ke titik 1, titik 2 ke titik 3, bilangannya untuk meskipun sumbu X dan sumbu Y, kamu gunakan ukuran yang sama. Kalau kamu menggunakan ukuran dengan penggaris 1 cm, maka setiap titik atau nilai dari 0, 1, 2 ke 3 harus menggunakan jarak 1 cm. Kamu tidak menggunakan 1 cm, kamu menggunakan pakai 2 cm, boleh. Jarak antara 0 ke 1 kamu pakai penggaris 2 cm, oke. Tapi harus konsekuen. Untuk bilangan selanjutnya juga jaraknya 2 cm. Jangan sampai berbeda-beda untuk pemberian jarak ya. Ada sebuah contoh. Sebuah titik A digambarkan seperti gambar tersebut. Pertanyaannya adalah, saya suruh untuk menentukan jaraknya. Nah, kalau ingin ditentukan sebuah jarak, di sini ada jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Titik A, jaraknya terhadap sumbu X. Sumbu X tadi yang mendatar. Maka kamu perhatikan titik A dengan sumbu X yang tidur itu. Itu jaraknya ada berapa langkah? Karena saya menggunakan latar berpeta, kamu bisa menghitungnya. Kita hitung sama-sama dari titik A ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Maka jaraknya titik A terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Sedangkan kalau jaraknya titik A terhadap sumbu Y bagaimana? Kamu perhatikan titik A dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah yang berdiri. Maka kita hitung berapa langkahkah titik A ke sumbu Y. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita peroleh 7 langkah. Jadi titik A berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Jika pertanyaannya saya ganti, koordinat titik A berapa ya? Cara penulisan koordinat itu adalah X, Y. Bilangan di sumbu X kita komakan dengan bilangan di sumbu Y. Kamu perhatikan di titik A itu, di sumbu X ada bilangan 7 dan di sumbu Y ada bilangan 5. Maka tinggal kamu gabungkan saja. Koordinat titik A adalah 7,5. Jangan sampai terbalik. Selalu X dulu, kemudian Y. Saya kasih contoh lagi, titik B. Gambarnya seperti di atas itu ya. Pertanyaannya sama, seperti titik A. Tentukan jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya sama, kamu hitung dari titik B dengan sumbu X yang mendatar, yang tidur. Jaraknya itu berapa langkah ya dengan titik B. Kamu perhatikan petanya. Oh, ternyata ada 2 langkah.
maka dia jaraknya adalah 2 satuan terhadap sumbu X. Namanya jarak itu tidak bernilai negatif ya, selalu positif. Jangan kamu tulis, oh jaraknya min 2, salah. Jarak itu selalu bernilai positif. Sedangkan jaraknya titik B terhadap sumbu Y itu yang berdiri. Kamu lihat dari titik B ke sumbu Y yang berdiri. Di situ berpetaknya ada berapa langkah, kamu hitung. Oh, ada 8 langkah, maka titik B berjarak 8 satuan terhadap sumbu Y. Sedangkan untuk koordinatnya bagaimana? Kamu pasangkan X, Y. X-nya berapa? X-nya min 8. Y-nya berapa? Y-nya min 2. Maka ketemulah koordinat titik B adalah min 8, min 2. Contoh nomor 5. Untuk nomor 5, kamu saya suruh untuk menggambar sebuah titik. Titik koordinat C, yaitu 6, min 1. Selalu diingat-ingat, koordinat adalah X, Y. 6, min 1, maka 6 ini siapa? 6 ini menunjukkan dia nilai X-nya. Sedangkan min 1 itu menunjukkan nilai Y-nya. Untuk nilai X itu yang mendatar, berarti bilangannya yang mendatar. Karena 6 itu positif, maka dia terletak di sebelah kanannya 0. Kamu hitung habis 0 ada angka berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ketemulah 6 di situ. Sedangkan Y-nya bernilai negatif, maka dia letaknya berada di mana? Di bawahnya 0. Tepat di bawahnya 0 adalah min 1. Kamu hubungkan antara 6 dan min 1 dengan penggaris dihubungkan. Nah, titik pertemuannya itulah koordinat titik C, yaitu 6, min 1. Untuk kasus yang nomor 6, kamu saya suruh untuk menggambar titik D dengan koordinat min 4,0. Sekali lagi, koordinat itu X, Y. X-nya siapa? X-nya min 4. Y-nya siapa? Y-nya adalah 0. Untuk X bernilai negatif, maka dia berada di sebelah kirinya 0. Kamu hitung habis 0 adalah bilangan min 1, min 2, min 3, dan min 4. Sedangkan Y-nya itu 0. Y0 itu letaknya di mana? 0 itu ya perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Maka dia nanti letaknya titiknya di mana? Ya tepat di sumbu X. Bukan di atas sumbu X, bukan di bawah sumbu X, tapi tepat berada di sumbu X. Nah, itu saya kasih titiknya warna kuning, kelihatan ya. Nah, inilah titik D, koordinat min 4,0. Lagi, kamu kerjakan nomor 1 sampai dengan 8. Kamu catat dulu, mulai dari awal sampai akhir. Dicoba dikerjakan nomor 1 sampai dengan 8.